1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fitrianisa dari Pendidikan Ekonomi 2017 Universitas Jenderal Sudirman akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran. Semoga video ini dapat menjadi referensi kalian semua. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen mikro teaching saya, yaitu Bu Sofiatul Khotimah dan Ibu Cukmisni Mulasiwi, serta pihak-pihak lainnya yang terkait membantu saya dalam pembuatan video pembelajaran ini. Oke, dan yang terakhir, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Lintang, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. hadir semua ya. Ya. Hari ini kita akan membahas materi baru. Nah, terkait apa? Terkait permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Mungkin di sini sudah ada yang baca, mungkin di rumah Belum, Bu. belum ya. Oke. Nah, kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Kenapa? Karena permintaan, penawaran itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya di pasar, ada penjual dan pembeli. Pembeli melakukan permintaan terhadap penjual yang melakukan penawaran. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan belajar tentang materi itu, permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Untuk indikator yang akan kita capai, yang pertama ada pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, fungsi dan hukum permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, proses terbentuknya keseimbangan pasar, serta elastisitas permintaan dan penawaran. Cukup jelas ya? Nah, pertama, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan gambarkan sebuah hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Terbentuknya sebuah harga keseimbangan itu melalui adanya penawaran dan permintaan. Nah, terkait permintaan dan penawaran itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu ada hukum, kemudian ada kurva dan elastisitas. Nah, penawaran juga sama, ada faktor yang mempengaruhi, ada juga hukumnya, lalu ada kurva dan elastisitas. Tuh. Nah, paham sampai sini? Gambarannya untuk materi hari ini gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke permintaan. Coba siapa yang mau membaca pengertian permintaan? Coba Lintang. Permintaan. Jumlah barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Kalau secara luas? Jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu dengan asumsi faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Oke. Itu permintaan ya. Jadi, permintaan itu fokus kepada pembeli alias barang yang diminta oleh pembeli. Nah, kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan. Ada 5. Yang pertama apa? Salsa? Harga barang yang bersangkutan, Bu. Bersangkutan. Pertama harga, tandanya itu P. Jadi, ketika harga itu naik, maka permintaan akan turun. Nah, berarti harga ini memiliki hubungan yang negatif. Kemudian yang kedua, faktor
Harga barang Oke, lain. harga barang lain. Harga barang lain itu ada dua. Ada barang substitusi dan barang positif, barang komplementer. komplementer. Nah, jika barang substitusi itu mempunyai hubungan yang negatif, di mana ketika harga barang substitusi itu naik, maka jumlah permintaan akan turun. Negatif ya. Kemudian kalau komplementer itu positif. Ketika harga barang komplementer itu naik, maka jumlah permintaan juga naik karena positif. Yang ketiga, siapa? Dinda. Tiga apa, Din? Selera. Selera. Coba dibaca pertanyaannya apa? Peningkatan selera pada suatu barang atau jasa akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Oke, selera itu tandanya T. T itu dari tes, tas T. Hubungannya itu positif. Jadi ketika selera itu naik, maka permintaan akan apa? Naik apa turun? Naik ya, karena positif. Kemudian yang keempat, ada pendapatan. Pendapatan itu disimbolkan dengan Y. Hubungannya itu positif. Ketika pendapatan naik, maka permintaan juga akan naik. Yang terakhir ada apa? Coba Dinda, apa? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu hubungannya juga positif. Misal dilambangkan dengan S. Ketika S naik, jumlah penduduk naik, maka permintaan akan barang itu juga akan naik. Oke, paham sampai situ? Paham. Ya. Kemudian kita ke hukum permintaan. Ayo dibuka bukunya. Ya. Oke, Ibu bacakan ya. Hukum permintaan, ketika jumlah produk yaitu barang atau jasa yang diminta itu berbanding terbalik dengan harga. Berbanding terbalik, dia artinya memiliki hubungan yang negatif. Nah, hukum permintaan ini harus melalui asas ceteris paribus. Ada yang tahu asas ceteris paribus itu apa? Tidak. Asas ceteris paribus itu asas yang menganggap semua faktor itu konstan. Konstan itu artinya tetap. Jadi misalkan gini. Misalkan ada selera atau tes. Ketika dalam suatu permintaan itu misalkan pertamanya kita selera dengan suatu baju. Namun suatu saat kita sudah tidak berselera dengan baju tersebut. Maka ketika selera itu hilang, maka hukum permintaan itu juga akan hilang, tidak berlaku. Karena ketika selera itu hilang, maka ketika harga turun, kuantitas juga turun. Sesuai nggak dengan hukum permintaan? Tidak ya? Makanya ketika jadi harus dalam keadaan ceteris paribus. Paham sampai itu? Paham. Kemudian kita ke kurva permintaan. Kurva permintaan itu pertama ada kurva normal. Kurva normal seperti biasa kayak gini ya. Misalkan di sini 1, maka jumlah yang diminta ada 13. Ketika harganya 2, yang diminta 11. Ketika harganya 3, yang diminta 9. Ketika harganya 4, yang diminta 7. Dan selanjutnya. Nah, dalam kurva permintaan ini memiliki persamaan, yaitu QD sama dengan A min BP. Ingat-ingat, ini persamaannya. Kemudian ada juga rumusnya. Rumusnya itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ini rumusnya. Misal dari soal ini, kita mau lihat bener nggak sih ini apa permintaan. Coba
diketahui P1 berapa? P1 13. P harga Satu. Kemudian P2 2. Terus Q1 dilihat 13. Q2 11. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. P min P1 1 per 2 min 1 sama dengan Q min 13 per 11 per 13. Lalu kita hitung ini dulu. Mana ya? Oke. Lanjut ke atas ya. Ini kita hitung dulu, jadi P min 1 per 2 min 1 1 sama dengan Q min 13. Q min 13 per 11 min 13 berapa? Negatif 2. Lalu kita kalikan silang. Jadi ini kali ini min 2 kali P min 2P, ini kali ini plus 2 sama dengan Q min 13. Kemudian jika Q kita pisahkan jadi sendirian, jadi min 2P plus 2 min geser jadi plus 13 sama dengan Q. Q-nya geser ke kiri. Q sama dengan min 2P 2 tambah 13 tambah 15. Jadi QD sama dengan 15 min 2P. Coba kita lihat kepersamaannya tadi apa? QD sama dengan A min B P. Sama enggak? 15 itu A, 2-nya itu B. Sama enggak? Sama ya. Berarti ini sudah terbukti bahwa ini adalah kurva permintaan. Kemudian kurva permintaan itu juga ada yang bergeser dan bergerak. Nah, ketika bergeser, coba kalian lihat di PPT-nya. Yang kedua pergerakan, yang pertama pergerakan kurva itu ketika terjadi perubahan pada faktor harga. Hanya faktor harga. Itu masih dalam satu garis. Tapi ketika kita melihat kurva yang ketiga, itu ada pergeseran kurva, yaitu di mana terjadi perubahan selain faktor harga. Oke? Itu garisnya ada 3 ya kalau digambar. Kalau ke atas itu naik, kalau ke bawah itu turun. Coba HP-nya ke sana. Kemudian kita ke fungsi permintaan, rumus mencari permintaan. Ini sudah tadi ya, QD sama dengan A min BP. Kemudian rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q per Q min Q1 per Q2 min Q1. Sudah tadi paham ya? Ya. Sekarang kita beralih ke penawaran. Coba dibaca lintang penawaran itu apa? Penawaran kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Sudah jelas. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama apa kita? Harga barang lain. Oke, pertama saya singkat ya. Barang lain. Harga barang lain. Keterangannya apa? Jumlah suatu barang yang ditawarkan dapat bertambah karena menurunnya harga barang yang lain. Ya, jadi ketika harga barang naik, otomatis penawaran juga akan naik. Yang kedua apa? Biaya produksi. Biaya produksi. Biaya produksi. Dibaca? Biaya produksi yang tinggi membuat harga tinggi dan penawaran turun. Oke, hubungannya itu negatif. Ketika harga naik, maka penawaran akan turun. Kebalikan. Yang ketiga, ada apa? Perkiraan harga masa depan. Perkiraan harga masa depan. Perkiraan harga masa depan. Itu mempunyai hubungan yang negatif juga. Ketika harga naik, maka penawaran akan turun. Kemudian yang keempat apa? Teknologi. Teknologi. Oke. Coba dibaca. Kemajuan teknologi akan meningkatkan penawaran. Jadi hubungannya adalah positif.
ketika harga naik, maka penawaran akan naik. Bukan harga, maaf ya, harga barang lain berarti biaya produksi. Biaya produksi itu cost. Kemudian perkiraan misalkan F. Kalau teknologi itu A. Jadi ketika teknologi itu semakin berkembang, semakin maju, maka penawaran akan bertambah, naik. Kemudian yang terakhir apa? Harga ya. Harga barang yang bersangkutan, iya kan? Ya. Harga barang yang bersangkutan, hubungannya itu positif. Ketika harga barang itu naik, maka penawaran juga akan naik. Oke, paham sampai situ? Paham. Kemudian kita lanjut ke hukum penawaran. Coba dibaca. Ayo. Jumlah produk yang ditawarkan berbanding lurus Atau positif dengan dengan harga. Oke, berarti hukum permintaan itu ketika harga naik, maka jumlah penawaran juga akan naik dengan asas ceteris paribus, sama ya. Kemudian kita ke kurva. Biasanya itu kalau kurva paling anti sama siswa-siswa. Kenapa? Karena pasti dibutuhkan hitungan dan ketelitian, iya enggak? Iya. Ya, dari sana sendiri ada kurva normalnya. Ini. Ya. Misalkan harganya 1, penawarannya 3, harganya 2, penawarannya 6, harganya 3, penawarannya 9, harganya 4, penawarannya 12. Ini price, ini quantity. Kemudian tuh, ini kalau yang normal. Kemudian yang sebelahnya itu ada pergerakan kurva. Pergerakan kurva sama dipengaruhi ketika harga berubah. Yang kurva ketiga ada pergeseran kurva, yaitu ketika faktor lain itu berubah kecuali harga. Paham ya? Paham. Ya, langsung ke fungsi penawaran. Coba lihat di sini. Ini contohnya. Penawaran itu memiliki persamaan di mana QS, S itu supply, penawaran, sama dengan A plus BP. Kalau permintaan tadi kan min. Kalau sekarang plus. Rumusnya sama kayak tadi. Langsung ya. P1 berapa? 1. P2? 2. Q1? 3. Q2? 6. Langsung masukin P min P1 1 per P2 min P1 2 min 1 sama dengan Q min Q1 3 per Q2 min Q1 6 min 3. Oke, ini selesaiin dulu ya. P min 1 per 1 sama dengan Q min 3 per 3. Kita kalikan silang, jadi 3P min 3 sama dengan Q min 3. Oke. Q-nya kita sendiriin. Jadi 3P min 3 ini dipindah ke sana jadi plus sama dengan Q. Q sama dengan 3P. Ini habis kan? Min 3 plus 3 0. Nggak usah ditulis. 3P. Jadi QS-nya itu sama dengan 0 plus 3P. Ini kalau ditulis ya. Ini A atau konstanta. Ini B. Sama nggak? Sama. Berarti terbukti ya ini kurva penawaran. Oke, karena sudah paham, kita lanjut ke elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Jadi ada 2, barang yang diminta dan ditawarkan. Oke, pertama elastisitas permintaan, yaitu perbandingan presentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan presentase perubahan harga barang itu sendiri. Macamnya ada 5. Yang pertama ada inelastis sempurna. Inelastis sempurna ketika nilai ED-nya sama dengan
0. Oke. Ini pahami ya. Pertama, inelastis sempurna. Ketika ED-nya berapa? Sama dengan 0. Jadi di sini itu Q-nya tetap. Namun harganya itu bisa naik, bisa turun. Betul. Kedua, ada inelastis. Yaitu ketika ED kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Karena di sini ada perubahan Q dan P, tapi perubahan Q-nya itu lebih besar, lebih kecil dari perubahan P-nya. Jadi misalkan harga beras itu 2.000, tapi kenaikan kuantitasnya itu hanya 1.800, otomatis banyakkan ini kan harganya 2.000 tapi kuantitasnya 1.800. Paham? Yang ketiga, ada elastis uniter. Ketika ED itu sama dengan 1. Ini ketika perubahan Q dan P itu sama. Misalkan harga beras itu naik jadi 2.000, kemudian kuantitas beras naik juga sama 2.000. Keempat, ada ED elastis, yaitu ketika ED lebih dari 1. Itu karena perubahan Q dan P. Tapi kalau ini kan kecilan Q, tapi kalau ini terjadi ketika Q itu lebih besar dari P. Tuh, kebalikannya inelastis sama elastis. 5. Ada elastis sempurna. Yaitu ketika apa? ED sama dengan tidak terhingga. Itu terjadi ketika Q naik atau turun, tapi P itu tetap. Jadi kebalikan yang inelastis sempurna. Paham ya? Sempurna lawannya sempurna, inelastis lawannya elastis. Oke, ini uniter sendiri. Kemudian ada elastisitas penawaran. Coba kalian cermati gambar kurvanya, sama, inelastis sempurna. Kemudian ada inelastis, elastis uniter, elastis, dan elastis sempurna. Sama. Ini antara permintaan sama penawaran itu sama. Nah, kemudian kita ke terbentuknya harga keseimbangan. Coba dibaca kita. Harga keseimbangan ini terjadi ketika kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawarannya. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya. Jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi di sini pembeli tidak akan menambah jumlah barang yang diminta dan penjual tidak akan menambah jumlah barang yang diproduksinya. Itu ketika harga keseimbangan terjadi. Bisa dilihat di PPT-nya ya. Gambar kurvanya itu berpotongan. Ini apa? Ini penawaran. Terus ada permintaan. Nah, ini yang namanya harga keseimbangan. Contohnya, tadi dari soal tadi diketahui QD itu berapa? QD-nya itu 15 min 2P. Kemudian QS-nya sama dengan berapa tadi? 3P. Ya kan? Iya. Nah, untuk mencari harga keseimbangan kita gabungkan antara D sama S. QD sama dengan QS. Kita turunkan di sini. Salah. 3P sama dengan, benar ya? Nah, 15 min 2P sama dengan 3P. P-nya ini kita
kita satukan. Jadi 15 sama dengan 3P min ke sini jadi plus 2P. Kita pindah ke sini ya. 5P sama dengan 15. P sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. Ini baru P. Sekarang kita nyari Q-nya. Dari rumus ini aja. QS sama dengan 3P. P-nya kan tadi 3. Berarti 3 kali 3. Ketemu Q-nya berapa? 3 kali 3? 9. Berarti kan udah ketemu P-nya 3, kuantitasnya 3. Pada tingkat harga mencapai 3 dan jumlah barang yang yaitu 9, maka di sini terjadi harga keseimbangan. Paham? Paham. Oke. Jadi kalau di sini tuh ini harganya berapa tadi? 3, kuantitasnya 9. 0 Q P. Paham ya? Dari hitungan ini lalu kita bikin kurva seperti ini. Selesai. Kemudian mungkin ada tambahan di sini. Ibu belum jelasin. Jadi kan ada pergeseran kurva ya. Misalkan penawaran dulu. Penawaran. Pergeseran kurva itu kan terjadi ketika faktor lain yang mempengaruhi. Misalkan ini S0. S mana tadi? S2, S1. Ketika S0 ke S1 itu terjadi apa? Peningkatan biaya naik. Biayanya naik. Atau dengan kata lain apa? Penawarannya turun. Kemudian ketika SO ke S2 maka terjadi biayanya itu turun. Atau dengan kata lain penawarannya meningkat. Itu paham? Paham. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Tidak. Kalau tidak, sekarang kita mau main games. Gamesnya apa? Penasaran nggak? Oke. Dari materi yang tadi kita udah pelajari, coba tutup bukunya. Tadi kan kita udah belajar tentang elastisitas, permintaan dan penawaran. Ada berapa gambar masing-masing? 5. Nah, Ibu akan gambar. Coba kalian maju satu-satu. Misalkan, siapa maju? Ini ditulis namanya permintaan apa? Misalkan inelastis atau apa gitu. Coba, siapa mau maju dulu? Ibu. Kita. Silakan pilih, terserah. Oke, selanjutnya siapa? Saya. Bintang. Di sini. Iya. Oke, siapa lagi? Salsa. Ya. Ayo Dinda. Sudah? Oke, coba dari yang nomor 1. D kurang dari 1 namanya apa? Inelastis. Oke, benar ya. Yang nomor 2. D sama dengan 0 namanya apa? Inelastis sempurna. Sama dengan 0. Iya, benar. Yang ketiga, D lebih dari 1 namanya? Elastis. Elastis, benar. Kemudian D sama dengan tidak terhingga namanya? Elastis sempurna. Elastis sempurna ya? Iya. Kelebihan nggak apa-apa. Elastis sempurna, benar. Oke, benar semua ya, udah pinter-pinter. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin?
Tidak, Bu. Ya. Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Silakan kalian resum materi hari ini di buku tulis masing-masing. Minggu depan dikumpulkan, nanti Ibu akan kembalikan lagi. Seperti itu? Iya, Bu. Ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang pasar. Apa itu pasar? Apa saja macam-macam pasar dan lain-lainnya. Kita akan bahas minggu depan. Jadi jangan lupa belajar di rumah. Belajar yang baik di buku kan sudah ada. Biar nantinya ketika pelajaran kita mulai minggu depan sudah pada paham. Kita tinggal mensinkronisasikan antara pendapat Ibu dan pendapat kalian. Seperti itu ya. Iya, Bu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Ingat, tetap jaga kebersihan dan kesehatan kalian walaupun kita hanya di rumah saja. Dan tetap jaga imun dan iman kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas